Apa kabar nih teman-teman semua? Balik lagi di channel gua, di channel Ronald ya teman-teman. Salam satu aspal. Gimana nih kabar teman-teman semua? Tentunya di daerah Jakarta di hari pertama PPKM ini ya teman-teman ya. Banyak penyekatan jalan yang memang cukup membuat susah driver Gojek ya. Apalagi driver yang memang dari daerah berbeda. Contoh dari timur ke barat, dari barat ke timur, ke utara, ke selatan, yang cukup membuat kita semua jadi bingung mau jalannya mau kemana nih gitu loh. Jalur-jalur utama atau jalur-jalur protokol banyak yang disekat, banyak yang disuruh putar balik, dan orderan hari ini masih banyak, tapi nyortirnya nggak terlalu banyak banget hari ini teman-teman. Jadi hanya beberapa aja sortiran yang dilakukan teman-teman driver Gojek di Jakarta Barat, di daerah Cengkareng tentunya. Dan banyak juga hari ini memang yang teman-teman Gojek driver atau ojek online yang ketakutan dapat orderan ketika dapat ke Jakarta Barat dari timur, dari selatan, dari utara, takut banyak yang disekat. Jadi kalau info di daerah gue pribadi Cengkareng Jakarta Barat, sebenarnya jalur-jalur yang disekat itu kayak di depan Mall dan Mogot, Mall DM ya, yang dari Tangerang ke Jakarta itu aja sebenarnya. Tapi kalau teman-teman dari Tangerang masuk ke Kalideres, ini nggak ada penyekatan teman-teman. Jadi mungkin banyak teman-teman yang memang nggak tahu jalur-jalur tikus di Jakarta Barat. Tentunya juga gue pribadi ketika gue main ke selatan pun mungkin ada beberapa jalur yang memang disekat, tapi gue yakin nggak semua daerah atau ada memang jalur-jalur tertentu yang memang bisa kita lewatin tentunya. Jadi bukan berarti kalau teman-teman main ke barat ini nggak bisa lewat teman-teman. Jadi aman-aman aja di daerah Cengkareng Jakarta Barat. Penyekatan ini hanya beberapa titik saja sih kalau di Jakarta Barat, nggak semua tempat yang memang disekat gitu loh. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman main ke Jakarta Barat nggak usah khawatir, nggak usah takut, karena Jakarta Barat atau tentunya di daerah Cengkareng juga, dan tadi gue main juga ke ASMK Pasar Pagi juga, banyak memang toko yang tutup, tapi masih aja ada orderannya dan bukan disekat gitu loh. Jadi masih bisa lewat. Hanya daerah-daerah tertentu yang tadinya mungkin lurus jadi ke kiri dan disuruh putar balik, itu aja sebenarnya jalur-jalur yang disekat. Jadi bukan semuanya jalanan ditutup ya teman-teman ya. Jadi nggak usah khawatir teman-teman kalau main ke Jakarta Barat, teman-teman main aja, teman-teman cari order aja. Karena sepengetahuan gua, ojek online ini kan transportasi jasa pelayan masyarakat, jadi nggak ada masalah ya. Kalau untuk tentunya driver Gojek juga nggak ada masalah untuk orderan ketika kita melewati area Jakarta ya. Jadi mau bawa barang, mau bawa makanan nggak ada masalah gitu, nggak bakal disuruh putar balik tentunya. Itu aja pesan gua di sini, karena Pak polisi itu atau petugas tahu kita ini ojek online, kita sedang mengantar makanan gitu loh. Jadi nggak usah khawatir teman-teman, karena di sini gue dapat dari grup-grup juga infonya, banyak teman-teman driver Gojek yang malas main jauh-jauh, main kandang aja karena banyak jalan yang ditutup atau di portal. Jadi gue hanya sekedar menginfokan saja di sini poinnya. Oke, mungkin gue akan langsung aja lanjut ke topik pembahasan yang memang gue akan bahas di sini. Banyak teman-teman mungkin bertanya, kok orderan Gojek sekarang campur aduk ya bang ya, gado-gado ya bang. Yang histori biasa main food itu kok bisa masuk ride, bisa masuk GoSend. Yang historinya GoRide juga masuknya bisa GoSend, bisa ride. Dan yang histori GoSend dan yang punya histori GoSend seperti gua pribadi ini bisa masuk food, bisa masuk ride, dan semua layanan ini masuk. Jadi kalau poin gua gini, memang sudah beberapa minggu ini yang gue perhatikan, Gojek kayaknya memakai sistem random ya. Memakai sistem random ini pendapat gue aja. Jadi pendapat gue ini bisa salah dan bisa benar. Jadi nggak memprioritaskan driver hanya di satu layanan aja gitu loh. Jadi kalau menurut gue Gojek ini udah mulai menerapkan sistem random. Jadi kalau lu main food bakalan dikasih food aja, yang enggak juga. Lu akan kemungkinan besar lu akan dikasih ride, lu akan dikasih GoShop, lu akan dikasih GoMart, dan lu akan dikasih GoSend gitu loh. Jadi menurut gue sistem Gojek yang sekarang adalah sistem random. Dan banyak juga teman-teman yang bertanya, tapi bang gue malas bang main GoSend atau gue malas main GoRide bang. Kalau menurut gue di sini sebenarnya ya, kalau di tempat teman-teman memang lagi nggak ada orderan foodnya ya, gue bilang ride atau GoSend juga nggak jadi masalah untuk teman-teman ambil ya. Pasti teman-teman berpikir kalau gue ngambil ride-nya bang, nemuin customer yang bawel ini yang paling males gitu loh.
Gue pribadi sebenarnya nggak ada masalah gitu loh selama gue menjalankannya dengan baik, gue sopan, gue tidak banyak bicara, gue bilang nggak ada masalah ya. Karena di sini gue juga main di layanan macam-macam teman-teman. Gue bisa main food, gue bisa main send, gue bisa main GoMart. Jadi udah beberapa hari ini memang yang gue ambil tentunya harga-harga yang memang ada lonjakan, nggak harus GoSend gitu loh. Kalau memang ride-nya ada lonjakan, kalau memang GoFood-nya ada lonjakan, kalau memang GoMart-nya ada lonjakan, gue akan sikat semua teman-teman gitu loh. Jadi minggu-minggu ini atau bulan-bulan ini gue nggak main di satu layanan aja. Tentunya memang dari orderan yang masuk ke akun gue ini gaduh-gaduh dan macem-macem, dan dominannya GoSend gitu loh. Jadi gue nggak harus terfokus di satu layanan aja minggu-minggu ini. Ada foodnya, ada send-nya, ada ride-nya, ada GoMart-nya. Kalau gue bilang sistem Gojek yang sekarang adalah sistem random ya. Kayaknya Gojek menerapkan sistem random ini agar mungkin semua layanan disikat oleh driver-driver gitu loh. Jadi kalau teman-teman punya history ride, tiba-tiba masuk GoFood, ya nggak usah kaget. Tiba-tiba teman-teman punya history GoSend, tiba-tiba masuk ride, masuk food, ya nggak usah kaget. Karena gue bilang sistem ini adalah sistem random. Jadi pendapat gue di sini mungkin bisa salah, bisa juga benar. Layanan Gojek yang sekarang kayaknya sepertinya menurut gue diacak untuk penerimaan ordernya. Jadi nggak harus pemain food dapat food, nggak harus pemain ride dapat ride, nggak harus pemain GoSend dapat GoSend. Gue bilang semua layanan akan masuk gitu. Tentunya juga disesuaikan dari jumlah order yang memang ada di lokasi teman-teman sendiri gitu loh. Jadi kalau di lokasi teman-teman memang orderannya jarang-jarang, ya tentunya apa aja sikat aja teman-teman. Yang penting teman-teman dapat pemasukan gitu loh. Kalau teman-teman milih-milih apa yang mau dipilih-pilih, orderannya nggak ada gitu loh. Ya beruntungnya gue sebenarnya gue ada di lokasi yang memang di daerah Jakarta Barat, yang dimana orderan di sini macam-macam. Itu ada send, ada food, ada ride. Ya cukup lumayan lah orderan Gojek di daerah Jakarta Barat Cengkareng ini ya teman-teman ya. Jadi itu aja pesan gue di sini. Kalau teman-teman bertanya, Bang, lu ada keanehan nggak akun lu macam-macam yang masuk? Ya gue bilang menurut gue biasa-biasa aja, dan menurut gue selama harganya cocok, selama harganya menarik, mau layanan apapun gue akan sikat. Itu aja pesan gue di sini. Jadi menurut gue layanan Gojek yang sekarang kayaknya dibikin sistem random deh, gitu loh. Jadi ngacak, orderan apa aja bisa masuk ke driver apa aja. Itu aja pesan gue di sini. Oke, sekian dan terima kasih. Tetap semangat. Salam satu aspal.